Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Wibagasti Alfat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam, pendidikan merupakan dasar manusia untuk memulai hidup, sehingga menjadi komitmen bersama bahwa pendidikan sangat mempunyai peran yang luhur dan agung. Begitu penting pendidikan dalam Islam, sehingga menjadi kewajiban perorangan. Dan pendidikan membutuhkan suatu sistem agar tujuan mulia dari pendidikan itu tercapai. Yang pertama, pendidikan Islam sebagai sebuah sistem. Pendidikan Islam berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sarana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat dan negara sesuai dengan ajaran Islam. Komponen sistem pendidikan ada 6. Yang pertama tujuan, yang kedua siswa, ketiga pendidik, 4 isi atau materi, kelima situasi lingkungan, dan keenam alat pendidikan. Yang pertama tujuan. Tujuan merupakan sebagai arah yang ingin dituju dalam aktivitas pendidikan dengan adanya tujuan yang jelas. Yang kedua siswa merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga, pendidik merupakan anggota masyarakat yang bertugas mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik. Yang keempat, isi atau materi. Segala sesuatu pesan yang disampaikan oleh pendidik kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima, lingkungan pendidikan merupakan ruang dan waktu yang mendukung kegiatan pendidikan. Yang keenam, alat pendidikan merupakan pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berfungsi sebagai perantara pada saat menyampaikan materi pendidikan. Yang kedua, prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip pendidikan dapat diartikan sebagai asas atau pokok yang menjadi dasar dalam bertindak demi untuk tercapainya proses homogenisasi dan humanisasi yang berlangsung di dalam lingkungan hidup keluarga dan masyarakat yang berbudaya. Dalam hal ini, pendidikan tersebut sesuai dengan tuntunan zaman. Sumber nilai yang menjadi dasar pendidikan Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah hasil ijtihad. Nilai-nilai itu adalah tauhid, kemanusiaan, keseimbangan, kesatuan umat manusia, dan rahmatan lil alamin. Adapun prinsip-prinsip pendidikan Islam, yang pertama prinsip integral dan seimbang, kedua prinsip bagian dari proses rububiyah, yang ketiga prinsip membentuk manusia yang seutuhnya, yang keempat prinsip selalu berkaitan dengan agama, yang kelima prinsip terbuka, dan keenam prinsip pendidikan Islam adalah dinamis, yang terakhir menjaga perbedaan individual. Yang ketiga adalah perbedaan sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan non-Islam. Perbedaan keduanya terletak pada yang pertama sistem ideologi. Si Islam memiliki ideologi al-tauhid yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan non-Islam memiliki berbagai macam ideologi yang bersumber dari isme-isme materialis, komunis, ateis, sosialis, dan lainnya. Dengan begitu perbedaan kedua sistem tersebut adalah muatan ideologi yang mendasarinya. Yang kedua, sistem nilai. Pendidikan Islam bersumber dari nilai Al-Quran dan Sunnah, sedangkan pendidikan non-Muslim bersumber dari nilai yang lain. Pendidikan non-Islam sebenarnya ada juga sumber nilainya, namun sumber nilainya hanya dari hasil pemikiran, hasil penelitian para ahli, dan adat kebiasaan masyarakat. Dan ketiga, orientasi pendidikan. Pendidikan Islam berorientasi kepada duniawi dan ukhrawi, sedangkan non-Islam orientasinya duniawi sementara. Di dalam Islam, kehidupan akhirat merupakan kelanjutan dari kehidupan dunia, bahkan suatu mutu kehidupan akhirat konsekuensi dari mutu kehidupan. Segala perbuatan muslim dalam bidang apapun memiliki kaitan dengan akhirat, berbeda dengan pendidikan non-Islam yang bertitik tolak dari filsafat pragmatisme, yaitu yang mengukur kebenaran menurut kepentingan waktu, tempat, dan situasi, dan berakhir pada garis hayat. Filsafat ilmunya adalah kegunaan atau utilitas. Dan materi selanjutnya, sistem pendidikan nasional. Yang dimaksud sistem pendidikan nasional itu keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
Visi dan misi sistem pendidikan nasional. Visi, terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdayakan atau memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi, yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentuk kepribadian yang bermoral. Dan ketiga, memperdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.